Hai guys, kembali lagi bersama Screenflow. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dipermudah dalam segala urusannya. Dan ya, pada hari ini kita akan membahas tentang film yang berjudul The Equalizer 2. Film ini yang menceritakan tentang seorang pensiunan marinir Amerika Serikat yang sangat ahli yang menyelidiki tentang kematian rekannya. Dan ya, langsung saja kita simak bersama alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya pria berjas dan memakai peci yang tengah duduk sambil membaca sebuah buku yang ada di sebuah kereta yang sedang menuju Turki. Pria ini bernama Robert McCall. Kemudian di situ memperlihatkan seorang anak kecil dan juga seorang wanita. Sebut saja seorang ayahnya bernama Bruno. Kemudian Bruno pergi ke gerbong lain, kemudian Robert mengikutinya. Mereka berdua sempat berbincang-bincang dan Bruno bertanya kepada Robert apa tujuan dia datang ke Turki. Robert menjawab, ia sedang mencari seorang pria Turki yang menikahi dengan pria Amerika yang memiliki anak perempuan. Robert menjelaskan bahwa pria itu adalah pria yang kasar yang sedang menghukum istrinya dengan cara merebut anaknya dan membawa anaknya ke Turki. Bruno menyadari bahwa orang yang dimaksud adalah dirinya. Oleh karena itu, dia menyuruh teman-temannya menghajar Robert. Dan di sini kita bisa melihat kemampuan yang dimiliki oleh Robert, yang mana dia bisa memprediksi hal yang ada di sekelilingnya sebelum memiliki beberapa tindakan. Kemudian Robert menghampiri Bruno dan memberikan pertanyaan, apakah dia mau rasa sakit yang menyakitkan atau rasa sakit yang mengubah. Waktu pun berganti dengan memperlihatkan penampilan Robert yang berbeda dengan sebelumnya, yang sekarang dia sudah tidak bersangkut dan kepalanya tidak berambut, dan profesinya sekarang adalah sebagai sopir taksi online. Dan di lain tempat di Belgia ada seorang bernama Albert yang nampak baru pulang bekerja. Tiba-tiba ia melihat istri yang terluka di wajah akibat penganiayaan. Di situ ada seorang pria yang kemudian pria itu menembak istri Albert, yang mana pria itu menembak Albert juga sampai mati. Sepertinya mereka melakukan seperti itu emang disuruh oleh seseorang yang membunuh mereka. Di lain sisi, Robert yang menjalani rutinitasnya sebagai sopir online suatu saat ia mendapatkan orderan penumpang dari seorang pria. Pria itu memintanya untuk mengantarkan seorang wanita ke apartemennya. Wanita tersebut terlihat sedang kesakitan. Tak lama kemudian, Robert kembali menghampiri pria tadi ke apartemennya. Robert menjelaskan bahwa dirinya mengantarkan wanita itu ke rumah sakit akibat lukanya. Robert kembali menghampiri pria itu untuk memberikan pelajaran. Di dalam apartemen itu, Robert berhasil melumpuhkan 4 pria hanya dalam waktu 29 detik. Setelah itu, Robert pulang dan sampai rumahnya. Robert terkejut karena Susan sudah berada di dalam rumahnya. Susan adalah seorang wanita yang bisa disebut seorang agensi untuk menyelidiki sebuah kasus yang kini ia sedang bersama agen yang bernama Dave, yang menyelidiki kasus kematian yang suami istri yang terjadi di awal film. Susan dan Dave serta anggota lainnya mendatangi TKP saat pembunuhan terjadi. Kemudian mereka melakukan suatu penyelidikan. Suatu ketika saat Susan pulang ke hotelnya, tiba-tiba ia diserang oleh 2 orang yang tidak dikenal. Dia berusaha melawan, namun kedua pria itu membuat dia tak berdaya. Kemudian di tempat lain, Robert sedang berbincang dengan anak muda yang bernama Miles. Tiba-tiba saat berbincang, Robert mendapatkan panggilan dari seseorang yang tersebut adalah suami dari Susan yang bernama Brian. Memberitahukannya bahwa Susan telah tewas dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Mendapat kabar itu, Robert langsung pergi ke Washington untuk mengunjungi rumah Brian dan Susan.
Kemudian di sisi lain memperlihatkan dua orang pria yang diduga sebagai pelaku yang menganiaya Susan. Saat mereka sedang menikmati pesta pora, ponselnya berdering. Dan saat panggilan itu dijawab, ruangan yang mereka tempati meledak. Dan di luar tempat itu terlihat beberapa orang yang merupakan pembunuh suami istri yang ada di awal film sebelumnya. Kemudian Robert yang terlihat sedang melakukan penyelidikan tentang kasus pembunuhan Susan dengan mengumpulkan beberapa bukti, di antaranya adalah rekaman CCTV hotel tempat Susan dibunuh. Setelah itu Robert pergi mengunjungi Dave. Ia menjelaskan kepada Dave bahwa ia setelah melihat rekaman CCTV hotel, ia melihat suatu kejanggalan atas kematian Susan, di mana hal tersebut ternyata sudah direncanakan. Selain itu Robert juga melanjutkan penyelidikan kasus yang diselidiki oleh Susan yang ada di awal film tadi. Dengan melihat foto korban dan melihat tempat kejadian perkara, kemudian Robert juga membayangkan dirinya ada di TKP dan posisinya sebagai korban. Dan dia kemudian mengidentifikasi dan menganalisa dengan cara memperagakan segala kemungkinan yang terjadi yang dibagikan pelaku dalam tindakan pembunuhan tersebut. Selanjutnya dia kembali menghubungi Dave terkait analisa kesimpulan terkait kasus pembunuhan suami istri tersebut. Robert menjelaskan kepada Dave bahwa Susan melakukan penyelidikan di TKP pembunuhan di TKP tersebut. Susan kemungkinan tahu siapa pelakunya, sehingga menjadi ancaman jadi si pelaku tersebut, yang mana akhirnya Susan dibunuh oleh pelaku yang sama. Ketika saat sedang menjalankan pekerjaannya jadi sopir online, ia melihat seseorang penumpang yang terlihat mencurigakan. Dan benar saja, saat di perjalanan tiba-tiba pria itu menyerang Robert. Selanjutnya Robert membawa ponsel dan membawa ponsel itu untuk ia selidiki. Di hari berikutnya Robert mendatangi Dave untuk memberitahu apa yang ia alami. Robert menceritakan bahwa ada seorang pria yang hampir membunuhnya, yang diduga ia adalah suruhan yang diduga dari atas suruhan pelaku yang sebenarnya. Robert mendapatkan nomor pelaku utama dari ponsel pria tersebut sebelumnya yang mau membunuhnya. Lalu kemudian Robert menelepon nomor HP pelaku itu dan tidak disangka HP dari Dave berdering. What happened, Dave? Dan ternyata pelaku pembunuhan suami istri di awal film adalah Dave sendiri. Ia juga membunuh Susan karena bisa saja Susan mengetahui perbuatan jahatnya. Namun di sini kita bisa melihat bahwa selain memiliki kemampuan analisa dan bela diri yang handal, Robert juga bukan orang yang terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan. Ia tidak langsung menghajar atau tindakan kekerasan kepada Dave. Ia menghampiri pelan-pelan ke Dave dengan tenang dan meminta penjelasan kenapa Dave melakukan kejahatan seperti itu. Setelah itu, Dave juga memberitahu ia tidak melakukan kejahatannya tidak sendirian. Dia kemudian mengajak Robert ketemu dengan komplotannya. Yang mana komplotannya yang mereka ternyata adalah orang yang mengeksekusi dalam pembunuhan suami istri serta dua pria yang menyerang Susan. Di sana Robert berkata kepada mereka dengan santai bahwa Robert akan membunuh mereka semua atas kejahatan yang mereka lakukan. My friend. So, I'm gonna kill each and every one of you. And the only disappointment in it for me is that I only get to do it once. Keesokan harinya, Dave dan komplotannya mendatangi suami Susan yang bernama Brian. Mereka juga berniat akan membunuhnya, namun Robert sudah memprediksi hal itu. Hingga Robert sudah duluan membawa Brian serta membawanya ke tempat yang aman. Sementara di lain tempat terlihat Miles yang sedang mengecat dinding rumah Robert. Tak lama kemudian, Dave dan komplotannya untuk mencari Robert. Miles yang panik kemudian menghubungi Robert yang sedang di dalam perjalanan. Ternyata saat itu Robert sudah memasang kamera pengawas sehingga kedatangannya mereka ke dalam rumah dapat dipantau. Robert kemudian menyuruh Miles untuk di sebuah tempat rahasia yang ada di belakang lemari buku. Setelah Miles masuk, ia melihat Dave dan komplotannya dari dalam ruangan rahasia itu melalui cermin dua arah. Kemudian saat Dave mau menembak cermin itu, tiba-tiba Robert menelponnya dengan mengatakan ia pergi ke suatu tempat di mana Dave juga tahu tempat tersebut dan mereka akan melakukan pertempuran di tempat itu. Lalu Dave bersama komplotannya pun meninggalkan rumah Robert. Setelah
Dirasa situasi aman, Miles kemudian keluar dari tempat persembunyiannya untuk memeriksa keadaan. Hey, kid. Waktunya berpindah saat Robert menuju ke kota tempat tinggalnya dulu yang kini sedang dievakuasi karena badai besar yang terjadi. Nah, setelah itu, Dave dan komplotannya pun juga tiba di tempat tersebut. Dave bersama 3 lainnya bersiap menghadapi Robert ini dengan persenjataan yang lengkap dan canggih. Mereka pun kemudian berpencar dan di sini Dave pergi ke tempat yang tinggi untuk menguasai keadaan di sana. Sedangkan yang lainnya menggeledah ke tempat lainnya untuk mengetahui di mana Robert. Robert bukanlah orang yang sembarangan untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Robert sudah mempersiapkan strategi dengan perencanaan yang matang sehingga satu persatu komplotannya Dave tewas. Dimulai dari pria berjenggot, ia tewas ditembak menggunakan senjata macam pelontar kain panah dari besi yang mengenai tepat di kepalanya. Headshot. Kemudian disusul Arlene, ia tewas karena fokusnya dialihkan karena foto Susan yang menempel di sebuah dinding. Saat fokusnya teralihkan, Robert langsung menyerangnya dengan beberapa sabetan pisau. Dan satunya lagi yang bernama Resnick tewas ia karena ledakan. Dan kini tinggal Dave seorang, tetapi meskipun demikian ternyata Dave sendiri merupakan orang yang cukup pintar. Miles yang sebenarnya tertangkap di rumah Robert ternyata dibiarkan hidup untuk dijadikan sandera. Saat Dave mengarahkan tembakannya ke bagasi yang berisi Miles, ternyata dengan cepat Robert menembakkan ban mobil itu sehingga tembakan Dave meleset sehingga tidak mengenai Miles. Saat Dave kehilangan fokus, ternyata Robert sudah berada di hadapannya dan kemudian mereka pun bertarung dan akhirnya dimenangkan oleh Robert. Lalu setelah semua selesai, Robert mengeluarkan Miles dari dalam bagasi dan melepaskan ikatannya. Di situ Robert terlihat sedang menikmati suasana badai di dalam rumahnya dulu. Kemudian beberapa hari setelah itu, Miles pun sudah terlihat memakai seragam di dalam bus sekolah. Melanjutkan aktivitas seperti biasanya untuk mencapai cita-citanya sebagai seniman berbakat dan kemudian film pun berakhir. Itu tadi alur cerita film The Equalizer 2. Apabila ada kesalahan apapun, kami mohon maaf. Sekian dan jangan lupa untuk tonton terus video-video berikutnya. Sampai jumpa.